Demokrat punya nahkoda baru menghadapi pemilu tahun ini. Agus Harimurti Yudhoyono yang biasa disapa AHY ditunjuk memimpin pemenangan partai dan pilpres di pemilu nanti. Bagaimana politik Partai Demokrat di pemilu? Inilah Rosi, AHY dan politik Demokrat di pemilu. Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air, Ibu Ani mengalami blood cancer atau kanker darah dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di National University Hospital, Singapura. Secara nasional, Komandan Kogasma, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan pemilu 2019. Presiden hasil pemilu tahun 2019, presiden yang diharapkan bisa terus melakukan perubahan dan kemajuan yang nyata bagi kehidupan rakyat. AHY dan politik Demokrat di pemilu, itulah judul Rosi pada malam hari ini. Silakan Anda bisa kirim komentar Anda, hashtagnya adalah politik Demokrat, mention @Kompas TV. Lalu live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live. Penunjukan AHY untuk memimpin pemenangan Partai Demokrat dilakukan saat Ibu Ani Yudhoyono dirawat di rumah sakit di Singapura. Ibu negara ke-6 Republik Indonesia ini dirawat karena kanker darah. Sang suami, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, kini fokus mendampingi Ibu Ani. Kini kita telah bersama Agus Harimurti Yudhoyono, Komandan Kogasma Partai Demokrat. Selamat malam Mas Agus. Selamat malam, apa kabar Mbak Rosi? Baik, kita ketemu lagi meskipun ada suasana, kalau saya agak terbagi moodnya, antara ingin mengucapkan selamat pada Anda sebagai Ketua Pemenangan Pemilu, tapi juga saya ingin menyampaikan truly sorry untuk apa yang Ibu Ani sedang alami. Sebelum kita bercerita dulu tentang penunjukan Anda, saya ingin dengar lebih banyak tentang Ibu Ani. Hal yang sangat mengejutkan yaitu ketika Pak SBY berbicara kepada masyarakat Indonesia tentang kondisi Ibu Ani. Kita lihat lagi bersama. Dengan rasa prihatin, saya sampaikan kepada para sahabat di tanah air, Ibu Ani mengalami blood cancer atau kanker darah. Dan karenanya harus menjalani pengobatan dan perawatan yang intensif di National University Hospital, Singapura. Apa yang disampaikan Pak SBY sangat mengejutkan, Mas Agus. Memang pertanyaan banyak orang, kok bisa sih? Karena Bu Ani kan bugar, rajin olahraga, rajin general check up gitu. Kok bisa ya, Mas Agus? Iya, sampai dengan hari ini sebetulnya kami sekeluarga masih merasa ini benar nggak ya, mimpi sepertinya begitu. Karena tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Ibu Ani yang kita kenal semua sebagai sosok perempuan yang kuat, secara fisik maupun secara mental, mendampingi Pak SBY dalam berbagai penugasan sejak dulu sampai dengan menjadi ibu negara, dan terakhir bahkan masih mendampingi Pak SBY melakukan lawatan ke Sumatera dan khususnya di Aceh. Dan tentunya berat bagi kami menerima realitas ini, tapi insya Allah kami sekarang sudah memiliki optimisme, sudah menata hati, mudah-mudahan ikhtiar dan perjuangan ini benar-benar bisa membawa Ibu Ani kembali sembuh seperti sedia kala. Wow, iya. Karena kita melihat Bu Ani melalui Instagramnya tetap aktif memposting begitu dan tetap semangat gitu. Tapi saya ingin tanya dulu ke Mas Agus, ketika Mas Agus pidato, itu ada kalimat Mas Agus bahwa Bu Ani yang sakit saja masih memikirkan bangsa begitu ya. Masa kita yang sehat enggak? Apa benar di tengah sakitnya Bu Ani masih mikirin bangsa dan negara? Itu yang membuat saya haru. Saya melihat justru inner power
fighting spirit yang Ibu tunjukkan itu benar-benar telah menjadi inspirasi. Bahkan ketika saya sempat menjaga Ibu di rumah sakit, justru Ibu Ani yang mengingatkan saya, Gus, nggak apa-apa, jangan harus merasa terbebani, harus menungguin memo di sini. Tetapi kamu juga harus tetap turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, kamu juga punya tugas-tugas yang harus dijalankan di tanah air. Itulah yang membuat saya bersemangat dan semakin meyakini bahwa perjuangan tidak boleh berhenti. Justru kalau kita terhenti, Ibu Ani akan merasa sedih. Dengan demikian, mudah-mudahan justru menjadi sumber semangat buat Ibu Ani sampai dengan sembuh nanti. Saya sempat ke Singapura. Iya. Saya sempat ketemu Pak SBY. Terima kasih Mbak. Ya. Memang saya bisa melihat sebenarnya yang lebih banyak merasa down itu justru keluarga di sekitar ya. Bu Ani malah saya lihat dari Instagramnya, tentu saja saya tidak melihat langsung. Memang keluarga yang memang cukup kaget mendengar itu. Pak SBY juga cukup kaget menerima. Sebenarnya keluarga gimana sih menerima kabar ini? Seperti kesambar petir di siang hari, kami tidak menyangka sekali lagi setelah didiagnosa oleh dokter bahwa Ibu Ani mengidap kanker darah, leukemia yang akut dan sel yang agresif. Itu tentunya membuat kami sangat terpukul, Pak SBY terutama. Jadi sel kanker darah stadium 4 sudah betul? Tidak disebutkan stadium, tetapi termasuk karakter yang agresif. Itulah mengapa harus segera ditindaklanjuti, segera diberikan treatment yang tepat. Tentu tadi berbicara bagaimana keluarga melihat dan merespons terhadap berita itu, ya berat Mbak, apalagi hari-hari pertama. Tetapi setelah itu kami menguatkan, saling menguatkan, menata hati, dan setelah itu fokus untuk mencari jalan terbaik bagi penyembuhan Ibu Ani. Karena yang paling penting tidak boleh meratapi kesedihan berlarut-larut, tetapi justru membangun semangat spirit untuk berjuang, to fight the cancer. Dan Ibu Ani kuat. Kenapa kita tidak kuat? Justru kami harus semakin menguatkan Ibu Ani. Betul. Saya melihat dari video salah satu yang dikunjungi oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong waktu itu sempat masuk. Bahkan coba kita lihat sama-sama, mungkin bisa diputar untuk melihat kedatangan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang kemudian sebentar ya kita lihat. Saya melihat sempat masuk tuh. Ada Mas Agus juga ya Mas ya? Iya, saya mendampingi. Mama, Bapak PM. Hai Ibu Ani, how are you? Selamat pagi. Wish you all the best. Take care. Semoga sehat ya. Selamat dan sembuh. Thank you. Jadi memang benar tidak bisa semua orang bisa berada dalam jarak dekat ya, karena ini juga baik untuk Ibu Ani supaya tidak kena virus. Ya, karena kondisinya masih sangat rentan, jadi harus benar-benar steril. Karena kalau tiba-tiba masuk virus atau bakteri mengakibatkan infeksi, justru akan mengakibatkan setback. Harus terhenti pengobatannya dan tentunya itu tidak kita inginkan. Jadi mohon maaf sekali kepada para sahabat, para tokoh yang sudah datang, termasuk Mbak Rosi yang ingin menjenguk Ibu Ani. Mohon maaf tidak bisa secara dekat berinteraksi karena memang masih harus dijaga. Sangat dipahami, sangat, karena kan kalau kita jangan justru bawa penyakit untuk orang yang mau kita kunjungi, jangan sampai orang malah lebih jadi sakit karena kita kunjungi kan. Jadi yang penting doa dan supportnya. Terima kasih sekali. Memang kalau kita lihat foto-fotonya Bu Ani, kita lihat waktu itu lagi ini dikunjungi oleh Pak JK, ada juga Pak Presiden Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat ada di IG yang lagi nulis berdua nih dengan Pak SBY. Salah satu captionnya adalah I want to fight the cancer. Ini berdua nih. Kira-kira apa yang lagi dibahas Mas AHY? Jadi Ibu Ani memang punya habit menulis dari dulu. Bahkan sampai sakit pun tetap memegang jurnal pribadi, diary, yang setiap saat diisi dengan catatan-catatan hasil dari pemeriksaan dokter. Tensinya berapa hari ini, kemudian darahnya bagaimana. Dan saya bertanya waktu itu, untuk apa mencatat ini semua? Karena sudah dicatat oleh dokter dan dimasukkan ke dalam database. Ibu menjawab bahwa suatu saat insya Allah buku ini berguna bagi siapapun yang mungkin mengalami hal yang serupa.
Dan tentunya tidak hanya catatan secara medis, tetapi juga ada kata-kata, kalimat-kalimat penguat untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Karena saya baca gini Mas Agus, setiap hari di captionnya Bu Ani, setiap hari saya mencatat pengobatan apa saja yang harus saya jalani. Obat, suntikan kemo, transfusi darah, dan lain-lain. Jadi mau tahu juga ya Bu Ani itu ya, apa aja yang dimasukin ke dalam tubuhnya. Padahal tadinya kita cegah, tidak usah karena nanti takut kepikiran, kok banyak sekali obatnya, obat-obat yang keras juga begitu. Tapi justru ibu yang ingin, karena ingin tahu persis apa yang sedang dijalani, justru itu membuat ibu semakin bersemangat bahwa memang harus step by step dan mudah-mudahan ada progres yang baik. Ya. A strong quotation dari Bu Ani di sini adalah I can fight this cancer with strong support from everyone in Indonesia and in the world. Thank you very much for your love and care, dear my husband and family. Yeah. Jadi Bu Ani memang sangat berterima kasih dikuatkan. Meskipun waktu kalau saya lihat jangan-jangan sebenarnya nguatin keluarga tuh justru Bu Ani. Karena Bu Ani tuh kuat banget kayak melalui ini semua. Malah Ibu Ani minta maaf kepada keluarga karena jadi merepotkan. Bayangkan. Jadi itu yang membuat kami semua terharu. Justru Ibu merasa nggak enak, padahal wah buat apa merasa tidak enak. Ini adalah kewajiban keluarga untuk berada di sampingnya sampai dengan sembuh begitu. Ya. Foto yang juga sangat dibicarakan oleh netizen adalah ketika jalan berdua dengan Pak SB di rumah sakit. Waktu itu captionnya adalah harus exercise, jadi tetap jalan. Jadi Bu Ani ini tetap juga nggak terbaring lemah di tempat tidur, nggak juga gitu ya Mas Agus? Salah satu untuk melawan kanker itu tidak hanya inner power, tapi juga harus punya stamina yang baik. Dan tentunya harus ditunjang dengan exercise. Tentu dimulai dari jalan tidak terlalu jauh di dalam kamar. Tapi ini foto ini menunjukkan ketika sudah sepi, Pak SB menemani Ibu Ani berjalan di lorong. Oh, sudah sepi ya? Supaya sepi, jangan terlalu banyak orang juga. Sekali lagi ini demi pasien juga ya, supaya tidak banyak bertemu dengan kami pun keluarga dekat Mbak Rosi, kalau masuk ke kamar tuh harus tetap menggunakan masker, meyakinkan semuanya bersih, steril begitu. Karena kita ingin jaga semuanya. Ini the best picture kalau menurut banyak netizen. Ya. Ini dibilang benar-benar love forever, love wins, the best couple. Kita tuh sering malu, sungkan ya, menunjukkan keharmonisan atau sisi romantis ketika sudah menjadi suami istri, menjadi orang tua. Tapi tidak terjadi pada Pak SB dan Ibu Ani. Di depan anak-anaknya, di depan siapapun, beliau berdua tidak pernah malu, ragu untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya. Jadi ini luar biasa menurut saya. Oke, Mas AHY. Saya ngeliat ini memang setiap orang kemudian meretweetnya dan kemudian banyak memposting ulang. Ini luar biasa sekali ya, di saat suka dan di saat duka tetap bersama-sama bergandengan tangan, luar biasa. Banyak dan doa dan harapan sebenarnya diberikan kepada Bu Ani untuk kesembuhannya. Salah satu yang juga sangat menarik kami, mungkin Mas AHY udah lihat atau enggak, dari Pak Sutopo Purwonugroho. Kita lihat doa dan support seperti apa untuk Ibu Ani. Ibu Ani, mungkin saya bukan siapa-siapa buat Ibu Ani. Tetapi saya sebagai penyintas kanker paru-paru stadium 4 yang sudah lebih dari 1 tahun saya menjalani kanker. Dan hari ini kemoterapi ke-8, saya memahami bagaimana lahiriah dan batiniah apa yang Ibu rasakan. Yang penting Ibu harus tetap semangat, Ibu harus sabar menerima ujian ini. Ini sebagai petanda bahwa Allah sayang dengan Ibu. Dan tetaplah semangat. Apa yang Ibu yakini adalah sudah benar. Ibu yakin bahwa akan sembuh, akan tetap kuat, akan melawan kanker. Dan Ibu akan masih bersama dengan cucu-cucu tercinta dan bersama dengan keluarga tercinta. Jadi sekali lagi Ibu, jangan menyerah. Harus tetap semangat. Ibu masih diperlukan rakyat Indonesia. Cepat sembuh, Ibu Ani, SBY. Sangat mengharukan. Keren ya? Iya. Jadi beliau, Pak Sutopo ini juga mengalami kanker, tetapi masih berkenan untuk memberikan semangat kepada Ibu Ani, ini luar biasa. Tentunya doa seperti ini dari masyarakat dimanapun, termasuk semangat yang diberikan akan menjadi kekuatan
bagi Ibu Ani dalam melawan kanker ini. Ya, dan saya tahu juga Bu Ani tetap dikasih lihat ya video-video seperti itu ya? Iya, betul. Jadi justru saya tidak berharap Ibu Ani merasa terisolir dalam ruang kecil yang sangat asing. Justru sebisa mungkin tetap bisa memahami situasi yang terjadi di luar. Termasuk apalagi kalau bersifat semangat dari masyarakat. Jadi saya yakin juga pasti Bu Ani juga sudah melihat videonya Pak Sutopo itu, karena saya tahu persis Pak SBY juga suka ngumpulin video-video yang memberikan semangat supaya Bu Ani lewat. Jadi Pak Sutopo saya yakin deh pasti itu sudah dilihat oleh Bu Ani untuk memberikan semangat. Nah, selanjutnya Mas AHY, Anda sudah ditunjuk memimpin pemenangan Partai Demokrat di pemilu nanti. Bisakah Anda menggantikan sosok SBY? Kami kembali sesaat lagi.